Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen limbah laboratorium kimia yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen dan keselamatan laboratorium yang diampu oleh Ibu Dr. Maria Erna MSI. Di sini saya melakukan observasi di laboratorium program keahlian analisis dan pengujian laboratorium SMK Negeri 1 Mandau. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, kerja laboratorium atau praktikum kimia itu merupakan aktivitas dengan menggunakan fasilitas laboratorium kimia untuk melakukan kegiatan berkesinambungan, melakukan kendali mutu, uji coba, eksibisi atau pameran proses kimia, dan kegiatan lain yang serupa. Kegiatan-kegiatan praktikum ini pada akhirnya nanti akan menghasilkan limbah kimia. Jadi limbah itu sebagaimana kita ketahui pada dasarnya nanti kalau tidak kita kelola dengan benar maka akan dapat membahayakan atau mempunyai resiko yang berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan kita bahas dalam makalah ini. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian dari limbah, di mana limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Jadi limbah di sini mengandung bahan pencemar dan bersifat racun serta berbahaya. Berdasarkan karakteristiknya, limbah itu dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, berupa partikel dan padatan, baik itu yang larut maupun yang mengendap. Ada yang kasar, ada yang halus, berwarna keruh dan bersuhu tinggi. Yang kedua, mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, mudah membusuk dan lain-lain. Yang ketiga, mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan. Jenis limbah hasil praktikum dan hasil analisis kimia itu terdiri dari yang pertama itu adalah limbah cair. Limbah cair ini bisa berupa sisa hasil uji analisis, sisa hasil praktikum, bahan kimia kadaluarsa bentuk cair, dan tumpahan kimia. Sedangkan yang kedua itu adalah limbah padat. Limbah padat itu bisa berupa cuplikan contoh uji, bahan kimia kadaluarsa bentuk padat, bahan kimia rusak kemasan. Jenis-jenis limbah berbahaya itu dibagi dalam 3 kategori. Itu yang pertama adalah limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 apabila mengandung bahan berbahaya dan beracun yang sifat atau konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup. Yang termasuk dalam limbah B3 itu adalah yang pertama, limbah mudah meledak, yaitu limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan. Yang kedua adalah limbah mudah terbakar, yaitu limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan, atau sumber nyala lain akan mudah menyala dan terbakar, dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat untuk waktu yang lama. Yang ketiga, limbah reaktif. Limbah reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen, atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi. Yang keempat adalah limbah beracun. Limbah beracun ini limbah yang mengandung bahan beracun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Jadi limbah B3 ini dapat menimbulkan kematian atau sakit apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, maupun mulut. Yang kelima adalah limbah infeksi, yaitu limbah bahan laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit. Yang keenam, limbah yang bersifat korosif
Artinya, limbah yang mudah menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja yang memiliki pH itu kurang dari 2 untuk limbah yang bersifat asam dan besar dari 12,5 untuk limbah yang bersifat basa. Kategori kedua itu adalah limbah infeksius. Limbah infeksius meliputi limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan mikrobiologi dari poliklinik, ruang perawatan, dan ruang isolasi penyakit menular. Dan yang ketiga itu adalah limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset dari radionukleida. Berikut adalah indikasi pencemaran air. Pengelolaan limbah secara garis besar itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah pengumpulan, yang kedua transportasi, yang ketiga adalah penyimpanan. Untuk pengumpulan itu limbah harus kita bagi ke dalam beberapa kategori ya. Kemudian kontainer atau wadah limbah harus diberi label sesuai dengan kategori limbah yang ada di dalamnya. Untuk transportasi, pengangkutan dan pemindahan wadah di laboratorium pengujian ke ruang penyimpanan apabila sudah terisi 75% volume wadah harus diganti dengan wadah yang baru dan diberi dengan nomor urut berikutnya. Untuk penyimpanan, jika limbah belum dapat diolah dengan segera maka akan harus dilakukan penyimpanan dan pengemasan yang sesuai dengan prosedur penyimpanan limbah B3. Berikut adalah syarat penyimpanan limbah. Dan berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh ruangan yang digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan limbah. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Bagaimana tata cara penanganan masing-masing limbah tersebut. Yang pertama itu adalah limbah berbahaya dan beracun. Ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu adalah netralisasi, di mana limbah yang bersifat asam dinetralkan dengan basa seperti kapur tohor, kalsium oksida, kalsium hidroksida, sedangkan limbah yang bersifat basa itu dinetralkan dengan asam seperti asam sulfat atau asam klorida. Cara yang kedua itu adalah pengendapan atau sedimentasi atau dengan cara koagulasi dan flokulasi, di mana di sini kontaminan logam berat di dalam cairan diendapkan dengan tawas karena dapat mengikat zinc, Ni, mangan dan juga raksa. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan reaksi redoks. Terhadap zat organik toksik di dalam limbah dapat dilakukan reaksi redoks sehingga nanti terbentuk zat yang kurang atau tidak toksik. Cara yang terakhir adalah dengan cara penukaran ion, di mana ion logam berat nikel dapat diserap oleh kation, sedangkan anion beracun dapat diserap oleh resin anion. Untuk limbah-limbah yang bersifat infeksius, ada beberapa metode penanganan yang bisa dilakukan. Metode yang pertama itu adalah metode desinfeksi, di mana ini penanganan limbah terutama yang cair dengan cara penambahan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan atau membuat kuman-kuman penyakit menjadi tidak aktif. Cara yang kedua itu adalah metode pengenceran atau dilusi. Ini dapat dilakukan dengan cara mengencerkan air limbah sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Cara yang ketiga itu menggunakan metode proses biologis, di mana di sini kita menggunakan bakteri-bakteri pengurai, yang nanti bakteri-bakteri tersebut akan menimbulkan dekomposisi zat-zat organik yang terdapat di dalam limbah. Cara yang keempat itu adalah metode ditanam atau landfill, yaitu penanganan limbah dengan menimbunnya di dalam tanah. Cara yang kelima dengan menggunakan metode insinerasi atau pembakaran.
pemusnahan limbah dengan cara memasukkan ke dalam insenerator. Nanti di dalam insenerator ini senyawa kimia karbon yang ada itu akan dibebaskan ke atmosfer sebagai CO2 dan air. Sedangkan bahan-bahan seperti mineral, logam, dan bahan organik lainnya seperti kuman penyakit, jaringan tubuh hewan, darah, bahan kimia, kertas, plastik yang tidak terbakar nanti akan tersisa dalam bentuk abu yang beratnya hanya sekitar 10-30% dari berat aslinya, tergantung dari jenis limbah. Pemusnahan limbah dengan cara memasukkan ke dalam insenerator juga bisa dilakukan untuk limbah-limbah umum, di mana limbah-limbah non-infeksius itu dikumpulkan di dalam suatu wadah kantong plastik, kemudian diikat kuat dan dibakar di dalam insenerator. Selanjutnya kita membahas tentang label atau simbol yang harus dipasang di wadah tempat penyimpanan limbah, di mana nanti label atau simbol ini berfungsi untuk memperingatkan tentang bahaya limbah yang ada di dalam wadah tersebut. Simbol yang pertama itu adalah simbol untuk bahan limbah yang mudah meledak, di mana bahan limbah mudah meledak ini contohnya adalah bahan-bahan eksplosif atau limbah laboratorium seperti asam perikat. Nah, berikut adalah gambar dari label atau simbol untuk bahan limbah yang mudah meledak. Yang kedua itu adalah bahan limbah yang berupa cairan mudah menyala. Ini adalah simbolnya. Contoh dari limbah yang mudah menyala ini misalnya pelarut benzen, pelarut toluen, pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam maupun laboratorium kimia. Simbol yang ketiga itu untuk limbah padatan mudah menyala. Contoh-contoh limbah padatan mudah menyala ini misalnya sulfur, magnesium, fosfor, dan padatan lainnya. Simbol yang keempat adalah limbah reaktif. Limbah reaktif ini misalnya limbah sianida, limbah sulfida, atau amonia. Yang kelima adalah simbol untuk limbah beracun. Limbah beracun ini bisa berupa limbah pertanian seperti buangan pestisida. Yang keenam adalah limbah korosif. Limbah korosif ini contohnya seperti asam cuka, asam sulfat, dan limbah dari asam atau limbah asam dari baterai. Yang ketujuh adalah label untuk limbah infeksius seperti tisu bekas pasien, jarum suntik bekas, organ tubuh yang diamputasi, sampel darah pasien terinfeksi, dan bangkai hewan yang terinfeksi. Label yang ke-8 itu adalah untuk limbah berbahaya terhadap lingkungan. Contohnya ini adalah limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara meminimalisir limbah bahan kimia. Ada beberapa prinsip yang dapat kita lakukan agar nanti limbah bahan kimia yang kita hasilkan itu dapat kita minimalisir atau kita kurangi hingga sesedikit mungkin limbah yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, di mana di sini saya melakukan observasi ke laboratorium SMK Negeri 1 Mandau, di mana di SMK Negeri 1 Mandau ini terdapat program keahlian analisis pengujian laboratorium. Nah, ini adalah tampak depan dari laboratorium tersebut. Ini adalah bagian dalam. Ini adalah ruang tempat penyimpanan alat dan bahan.
Ini lemari alat destilasi, kemudian ada lemari asam, dan ini adalah hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan bersama laboran di Laboratorium Analisis Pengujian Laboratorium SMK Negeri 1 Mandau ini, dimana di sini saya melihat bahwa alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium ini cukup lengkap dan memadai untuk dilakukannya sebuah praktikum yang dapat menunjang pembelajaran yang baik untuk tingkat SMK. Di sini ada Ibu Astri yang merupakan laboran SMK Negeri 1 Mandau. Jadi kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti pada akhirnya bermuara tentang pengolahan limbah. Ya, selamat siang Ibu Astri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi ini Bu, dalam ini kan kita dalam kondisi masih ini ya, apa namanya, masih pandemi. Itu anak-anak masih ada yang datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan laboratorium? Masih, karena sudah lama ya yang beberapa tahun yang mereka nggak masuk. Kebetulan kan udah diizinkan dari dinas, sudah dilakukan tatap muka. Jadi kita udah melakukan tatap muka sampai sekarang, hanya saja dibatasi jumlahnya nggak maksimal. Tidak, biasanya kan satu kelas 35, 36, sekarang dibagi dua, 17 orang di lapor, 17 lagi di dalam kelas untuk mengurangi keramaian. Menjaga jarak ya. Nah itu selama anak-anak kegiatan itu apakah sama dengan kegiatan mereka seperti biasa sebelum pandemi atau dibatasi juga kegiatannya Ibu? Untuk kegiatan dibatasi, kan hanya 2 jam ya Bu ya tatap mukanya. Cuman kalau belajar kelas itu juga hanya satu hari itu 2 mapel. Kalau produktif yang di labor itu 1 mapel, karena mata pelajaran kan cukup banyak. Contoh kayak misalnya kayak analisis mikrobiologi kan biasanya 5 JP sampai 6 JP, sekarang dipadatkan dirapatkan hanya 1 jam. 60 menit cuma setiap tatap muka. Di kelas juga kayak gitu, 60 menit bahasa Indonesia misalnya, 60 menit belajar PKM. Dikurangi cukup jauh, memang ngaruh sama hasil. Apalagi praktikum kan nggak ada yang sebentar, nggak ada yang sampai sejam, maksimal 5 jam gitu. Kalau sekarang ya. Nah gimana itu Bu ininya, kita mensiasatinya kalau misalnya praktikumnya ternyata belum selesai, apa anak tinggal beberapa untuk melanjutkan atau gimana? Disesuaikan aja sebenarnya sama praktikumnya. Kalau rasa-rasanya praktikum itu nggak memerlukan waktu lama, itu yang yang dilaksanakan. Kalau lama kayak dia kantor kiri kan itu sampai beberapa jam, bahkan 2 harian itu mungkin kami nggak melakukan. Intinya saja setidaknya anak itu paham cara kerjanya kayak gimana. Ya. Boleh tahu Ibu kegiatan belajar apa aja yang dilakukan di laboratorium ini Bu? Kalau di laboratorium itu macam-macam Bu. Kebetulan karena analisis labor, kimia analis, praktikumnya macam-macam. Ada yang pembuatan larutan untuk anak-anak kelas 1 biasanya. Untuk kelas 2A itu udah mulai tuh pembiakan bakteri, analisis proksimat kayak menentukan analisis kadar abu, kadar air, protein, karbohidrat juga ada. Di kelas 3 baru agak berat ke instrumen. Spektro, kromatografi, cuman karena beberapa alat yang kurang lengkap, fokusnya ke spektro aja. Berarti spektro yang ada? Spektrofotometri yang visible. Selama melakukan ini praktikum di lab ada pakai bahan-bahan berbahaya? Kalau bahan-bahan berbahaya pasti ada, karena kan beberapa praktikum pasti menggunakan itu Bu. Kalau bahan-bahan berbahaya biasanya asam-asam pekat, asam sulfat, asam nitrat, itu yang digunakan. Konsentrasi Ada yang PM juga ya, sampai 98%, ada yang 35%. Cuman kan diencerkan juga. Itu di lemari asam tuh, karena nggak akan mungkin kita bawa keluar. Resikonya kan tinggi juga. Nah itu gimana Bu kalau waktu praktikum terjadi kecelakaan itu penanganannya? Nah, biasanya kalau anak-anak ini kena asam sulfat, pertama langsung dibilas dulu. Bilas, iya cuci tangan dulu. Kalau misalnya seandainya melumpuh, kebetulan sekolah kita kan ada UKS,
Dan kebetulan cukup lengkap untuk penanganan, jadi langsung dilakukan UKS tergantung kondisi gimana lukanya dulu. Kalau ringan mungkin bisa tangan di sini, kalau udah berat akan dibawa UKS, bisa jadi mungkin ke klinik terdekat. Udah bagus ya Bu ya prosedurnya. Nah sekarang ini kalau misalnya kita di SMK ini kan identik, kalau ada workshop atau ada lab itu kan ada produknya. Nah boleh tahu Bu, produk yang dihasilkan di SMK ini apa aja? Kebetulan untuk APL ini yang diproduk yang paling udah pasti ya, yang udah sampai juga ke BPPSI itu sabun batang, iya, sabun kecantikan. Itu yang serai tadi. Iya, yang menggunakan minyak sirih serai. Tuh ada juga hand sanitizer, karena semenjak pandemi ini kan daripada beli untuk sekolah, pagi kan banyak tiap kelas, kantor juga ada, mending kalau ada labor kenapa nggak produksi sendiri aja. Jadi hand sanitizer juga mungkin kalau nggak ada halangan mulai untuk tahun ini bakal produksi sampo dengan sabun cair, karena bisa digunakan untuk cuci alat juga kan Bu. Jadi dijual di lingkungan sekolah atau sudah kalau sabun sebenarnya udah bisa dibuat keluar dijual, cuman karena anak-anak libur kemarin terbatas juga kan, jadi nggak bisa produksi. Iya, banyak kendalanya. Untuk alat dan bahan itu lengkap, apalagi yang sabun memang udah banyak stoknya. Niatnya itu awalnya mau diproduksi, cuman karena pandemi anak libur sampai 2 tahunan nggak jalan untuk produksinya, tapi udah ada produk yang dihasilkan. Nah ini yang paling penting sekarang Bu, kan setiap kali kita melakukan kegiatan di laboratorium itu kan pasti ada limbah yang dihasilkan gitu. Nah gimana Bu penanganan limbah di lab itu? Kalau misalnya produk kayak sabun memang dia tidak ada limbahnya. Tidak ada limbah habis ya. Kalau praktikum yang lain umumnya kayak yang mikrobiologi, misalnya titrasi juga. Titrasi itu biasanya tergantung dulu. Kalau menghasilkan kayak titrasi kemarin Argento kan ada perak yang dihasilkan, itu digabung itu nanti Bu. Ada wadah limbahnya tersendiri kayak ember, nanti itu disatukan baru itu dibuang. Kalau ada pembuangannya dekat langsung ya ke paret ujungnya dekat semaknya di situ ada. Kalau kayak mikrobiologi kan itu bakteri ya, kadang yang dihidupkan bakteri pun yang lumayan berbahaya, kayak E. coli kan yang bisa menyebabkan diare. Biasanya kalau bakteri yang udah tumbuh di inkubator itu bakal dipanaskan lagi sama siswanya, karena kan ya ada beberapa bakteri yang bakal mati dalam suhu tertentu, panaskan sampai mendidih, larut lagi agar medianya itu yang dibuang, baru bisa dibuang ke lingkungan. Iya, karena berbahaya kalau masih keadaan hidup, dia bakal berkembang biak lagi. Sejauh ini seperti itu. Jadi ada tempat penampungan khusus tadi ya. Oke, rasanya cukup ya Ibu. Makasih banyak. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, nah berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Mandaung. Di sini juga ada produk bernilai jual seperti sabun, hand sanitizer, minyak atsiri yang merupakan produk TEFA atau Teaching Factory. Dari hasil wawancara juga bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan limbah di laboratorium ini sudah cukup baik, di mana sudah ada septic tank khusus yang terpisah dari septic tank WC, dan juga untuk limbah padat itu sudah dipisahkan sesuai jenisnya. Sedangkan untuk limbah-limbah mikrobiologi itu juga sudah dilakukan treatment terlebih dahulu sebelum dibuang. Dimana di sini ada praktikum tentang pembiakan bakteri E. coli. Nah, sebelum dibuang, pembiakan ini medianya itu dididihkan terlebih dahulu. Nanti kemudian baru dibuang ke bak penampung karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Dimana limbah laboratorium itu adalah limbah yang atau buangan yang berasal dari laboratorium. Kemudian penanganan limbah laboratorium ini harus kita lakukan dengan baik agar limbah tidak mencemari lingkungan sekitar sekolah dan menimbulkan penyakit bagi siswa, guru, maupun anggota komunitas sekolah lainnya. Agar penanganan limbah dapat berjalan dengan baik itu sangat dibutuhkan kesadaran dan kerjasama yang baik
antara kepala sekolah dan pengelola laboratorium. Sebagai saran, untuk pengelola laboratorium harus memahami tata cara penanganan bahan kimia serta bahaya yang dapat ditimbulkannya pada manusia dan lingkungan sekitarnya. Jadi untuk dapat memahami itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan limbah yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pengelola laboratorium nanti dapat mengelola limbah dengan lebih maksimal, dan ini juga harus mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan partisipasi dari seluruh pengguna laboratorium. Cukup sekian presentasi saya tentang manajemen pengelolaan limbah laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.